Selamat pagi, Shalom. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu. Ya, di mana di acara ini kita akan belajar dengan sangat simpel, sederhana bagaimana kita bisa hidup di dalam jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Nah, karena itu biar siapkan hati kita supaya firman Allah bisa jatuh di tanah yang baik dalam hidup kita. Amin. Nah, untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus sertai kami supaya kami bisa memahami dengan baik apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan supaya kami terus boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu maka teranglah hati kami oleh jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Nah, saudara, firman Tuhan hari ini dibaca dari Mazmur 25 ayat 12 dan 13. Mazmur 25 ayat 12 dan 13. Saya akan bacakan buat saudara. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Nah, Alkitab berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu apa sih? Takut akan Tuhan itu bukan sebuah posisi di mana kita semakin menjauh. Pengertian takut bagi manusia itu adalah takut berjumpa, semakin menjauh, semakin kalau bisa nggak ketemu, itu takut. Tapi bagi Tuhan, pengertian takut itu adalah kasih sayang yang berlebihan, ya sehingga kita itu menghargai dia. Justru orang-orang yang takut akan Tuhan, bahwa kecenderungannya adalah pingin dekat dengan Tuhan. Pingin dekat dengan dia. Sehingga kita ini, karena kita ini mencintai, tidak pernah pisah jauh daripada Tuhan. Kita itu menghargai Tuhan di dalam segala aspek hidup kita. Penghargaan kepada Tuhan itu bahkan melebihi penghargaan kita kepada orang. Nah, saudara, takut akan Tuhan itu yang terjadi. Harusnya setiap kita takut itu bukan malah menjauh. Tapi takut itu justru malah mendekat kepada Tuhan dan menghargainya. Karena kasih yang begitu luar biasa di hati kita. Kita tuh sampai tidak mau pisah sama Tuhan. Nah, itu pengertian takut akan Tuhan. Nah, saudara, anak saya dengan saya dekat. Dia takut dengan saya bukan karena saya suka pukul dia, bukan. Tapi anak saya mengasihi saya. Kasihnya itu berupa sebuah penghormatan, penghargaan. Anak saya boleh bercerita apa saja. Dia bisa bergurau apa saja. Tapi anak ini tidak pernah berlaku kurang ajar terhadap saya. Itu artinya takut. Di dalam pengertian takut akan Tuhan. Karena itu yang terus ada dalam hati kita. Takut akan Tuhan itu ternyata mengandung janji. Kalau Anda adalah orang yang takut akan Tuhan, maka janji ini berlaku buat kita. Janji itu apa? Yang pertama ini. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Wow, ini luar biasa. Janji Tuhan adalah kalau kau takut akan Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan atau harapan baru itu muncul dalam hidup kita. Ini yang pertama. Harapan baru. Tahu nggak saudara, kalau orang memiliki pengharapan dalam hidupnya, apapun keadaannya, orang ini susah dikalahkan. Karena apa? Dia selalu memiliki pengharapan. Orang yang tidak pernah menyerah dengan situasi keadaan yang ada. Dia selalu punya pengharapan. Bahwa suatu saat aku akan berhasil. Saat aku akan melewati semua ini. Oh, dia tidak pernah lelah. Makanya itu iblis ada usaha yang dilakukan oleh setan untuk menjatuhkan kita. Satu yang dia jatuhkan pertama apa itu? Pengharapan kita. Iman kita itu yang dijatuhkan. Supaya Anda tidak lagi menjadi orang yang berpengharapan. Supaya engkau menjadi orang yang letih lesu. Sehingga Anda menjadi orang yang lelah di dalam kehidupan ini. Lalu tidak ada pengharapan. Begitu Anda tidak ada pengharapan. Maka gampang Anda ditipu dan dijatuhkan oleh setan. Karena itu saudara, takut akan Tuhan itu mengandung janji ini. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Oh, betapa orang ini selalu memiliki pengharapan. Dan dia bisa memilih jalan-jalan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga di dalam kehidupannya itu tidak pernah merasa berhenti. Dia terus akan merasa kasih Tuhan itu ada dalam kehidupannya. Sekalipun di lembah bayang maut sekalipun. Orang-orang yang punya pengharapan itu selalu punya semangat hidup.
Ya, semangat hidup yang tidak pernah pudar. Itu didapat dari mana? Ketika Anda belajar takut akan Tuhan. Karena Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya bagi kita. Tuhan akan membuka pintu bagi kita. Sehingga kalau pintu terbuka, pengharapan itu muncul. Sehingga kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan utang piutang, dalam keadaan ambruk ekonomi sekalipun. Saudara, di dalam hidup Anda masih ada Tuhan. Masih ada pengharapan. Karena Tuhan ingin menunjukkan berkat-Nya bagi Anda dan saya. Karena itu takutlah ke Tuhan. Maka janji yang pertama yang akan terjadi. Engkau akan terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Lalu yang kedua apa? Dikatakan orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Wow. Ini yang luar biasa. Kebahagiaan itu bukan datang dari dunia. Dunia ini selalu bersifat sementara. Tapi kebahagiaan itu datang dari surga dalam hidup kita. Yang berupa yang namanya damai sejahtera dan ketenangan. Saudara, adalah sebuah perlombaan untuk melukiskan damai sejahtera. Ada pelukis yang gambarin sawah dengan burung dan gunung dan lain sebagainya. Ya, ada lagi yang menggambarkan tentang taman yang indah dan lain sebagainya. Orang berkata ini gambaran damai sejahtera. Tapi ada satu pelukis yang mencoba menggambarkan damai sejahtera dengan begini. Dengan melukis laut yang kena ombak. Wah, ombak yang kacau begitu. Lalu menerpa batu, karang. Apa itu, lukisannya kayak kacau begitu. Karena ombak kena laut ya. Kena angin. Laut kena angin, berombak. Lalu kena batu itu. Kacau begitu. Nah batu karang itu. Ternyata di batu karang itu dilukiskan. Ada seekor burung di dalam batu karang itu ada lubang. Dan di lubang itu ada seekor burung yang tertidur. Dia bilang itulah damai sejahtera. Di tengah-tengah kekacauan dunia. Kita itu masih tetap tenang. Kita itu tetap damai sejahtera. Itu damai sejahtera. Dan lukisan itu yang menang. Nah saudara, damai bahagia itu akan menetap dalam orang-orang yang takut akan Tuhan. Di dalam hatimu. Itu yang gak bisa dicuri oleh setan. Karena apa? Takut akan Tuhan tadi saya pertama menghasilkan pengharapan. Pengharapan itu membangkitkan semangat. Dan semangat itu akan membuat Anda tenang dalam hatimu. Di dalam menghadapi apapun. Sebab Tuhan itu menyertai kita. Dan ini janjinya buat hidup kita. Ya, orang-orang yang takut akan Tuhan akan sungguh-sungguh menetap dalam namanya kebahagiaan. Kebahagiaan yang bukan dari dunia. Tetapi dari Tuhan. Itu yang tidak pernah bisa dihapus dari hidup Anda. Menghadapi persoalan hidupmu sekalipun hatimu bisa tenang. Ya. Bahkan Anda akan nanti melihat bagaimana anak cucu kita itu diberkati oleh Tuhan. Hidupnya bahagia. Bahagia bukan karena harta. Bahagia bukan karena kedudukan. Bahagia bukan karena kepandaian. Bahagia itu karena Yesus ada di dalam hatimu. Amin, saudara. Nah ya, yang ketiga apa? Dikatakan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Wow, ini janji yang luar biasa. Saudara, apa yang Anda lakukan di dalam takut akan Tuhan itu akan diingat oleh Tuhan. Tuhan itu mengingatnya. Bukan hanya pada generasi Anda. Tapi generasi anak cucu Anda. Saudara, apa yang Anda lakukan, kebenaran apa yang kita lakukan, keputusan hari ini hidup takut akan Tuhan. Itu tidak pernah sia-sia. Kenapa? Tuhan itu akan memberkati bukan hanya pada generasi Anda. Tapi anak cucu Anda akan diberkati oleh Tuhan. Makanya Daud itu selalu diingat Tuhan. Kalau anak cucunya mungkin melanggar, Tuhan selalu ngomong kamu tidak seperti bapak leluhurmu Daud. Kamu tidak seperti nenek moyangmu Daud. Daud itu padahal sudah meninggal lama tapi hidupnya itu diingat oleh Tuhan terus. Saudara dan saya punya kerinduan yang sama. Hidup saya di dunia yang sementara ini. Ya 70-80 selebihnya itu bonus daripada Tuhan. Saya mau hidup saya diingat oleh Tuhan. Karena itu rahasia takut akan Tuhan. Maka anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan akan mengingatnya. Bukan hanya berkat itu dicurahkan pada generasi Anda. Tapi pada anak cucumu juga Tuhan akan bukakan jalan. Tuhan akan memberkati. Jadi apa yang Anda lakukan hari ini untuk takut akan Tuhan tidak pernah sia-sia. Sebab apa yang Anda lakukan hari ini akan berdampak buat anak cucumu. Tuhan tuh memberkati kita dengan berkat yang berlimpah. Amin saudara. Karena itu takut akan Tuhan itu
adalah kepadanya dikatakan Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ada selalu pengharapan, ada jalan keluar daripada Tuhan. Lalu yang kedua, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, hidupnya bahagia. Damai sejahtera itu berlimpah atas kehidupannya. Sehingga orang ini tetap tenang menghadapi apapun. Yang ketiga, anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan akan mengingat bukan hanya pada Anda tapi pada anak cucumu. Anak cucu kita akan diberkati oleh Tuhan. Jadi apapun yang Anda lakukan hari ini, ketika Anda mau mengambil keputusan untuk takut akan Tuhan, maka keputusan itu tidak akan pernah sia-sia. Sebab Tuhan akan mengingatnya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini. Biar kami tetap menjaga hidup kami itu tetap takut. Bukan malah menjauh. Takut di sini justru kami mendekat kepada Tuhan. Menghargai Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berada di dalam tuntunan-Mu. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan selalu ada kebahagiaan. Di dalam Tuhan maka anak cucu kami akan bahagia. Itu karena itu kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang menyelidiki hati kami dan terus berjalan di depan kami. Sehingga kehidupan kami boleh menyenangkan Tuhan. Biar kami mengambil keputusan dengan tegas terus takut akan Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Amin. Wow. Sungguh senang bisa terus menyampaikan firman Allah. Buat kehidupan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu. Ya, tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube KMS Kalimantan. Saya percaya Anda semua pasti diberkati. Saudara yang belum subscribe silakan subscribe supaya Anda terus terupdate di acara-acara rohani akan membangkitkan iman Anda. Untuk itu tetap semangat dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Bye-bye.